Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik, hanya yang terbaik. Bukan apa yang kita pandang baik, tapi yang terbaik adalah apa yang Tuhan inginkan. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang sempurna. Hati Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu, hanya apa yang Tuhan inginkan, hanya apa yang Tuhan perintahkan, bukan apa yang kita pikir baik. Itulah mengapa persembahan Habil diindahkan Tuhan daripada persembahan kakaknya Kain. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Semua karena kasih-Mu kami ada pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Senangkanlah hati Tuhan dan bukan hati manusia. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Hanya apa yang Tuhan katakan, hanya apa yang Tuhan perintahkan. Marilah kita sujud menyembah. Lemparkanlah mahkota yang ada pada Bapak Ibu di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Kristus. Temui Dia,
selama ia mau dijumpai. Selamat pagi Bapak Surgawi. Engkau Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau yang berjubahkan kemuliaan, bermahkotakan kemuliaan, berkasutkan kekudusan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang dengan membawa ucapan syukur. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bertemu wajah saudara-saudara kami yang lain, kami masih bisa melihat senyum mereka, kalau kami masih bisa menggerakkan tubuh kami, jari-jari kami, kedua tangan dan kaki kami, kalau kami masih diberi kesempatan untuk menyembah, untuk beribadah, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Selamat pagi Roh Kudus, pribadi yang lembut, pribadi penolong, pribadi yang Bapa utus. Ini kami umat-Mu, bersujud menyembah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan pada pagi hari ini.
mengawali hari dengan mencari wajah Tuhan. Mari kita berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dari hati yang jahat, dari pikiran yang jahat, dari perkataan yang jahat. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena nama-Mu Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersehati berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi Indonesia. Berdoa bagi umat-Mu. Di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk India. Pakistan. Bangladesh. Malaysia, dan seluruh dunia. Ajari kami untuk bersatu Tuhan, dalam roh dan persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kembalikan bangsa ini ke dalam hati-Mu. Jangan timpahkan murka-Mu Tuhan atas bangsa kami. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Luputkanlah kami dari yang jahat. Biarlah hujan pertobatan terjadi di mana-mana. Ada hati yang bersatu. Ada hati yang berseru. Tuhan, Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami bersehati, kami berseru. Bapa, Bapa, ini kami anak-anak-Mu, putra dan putri-Mu.
kami sehati, kami melepaskan berkat untuk bangsa kami, di mana kami berada. Kami katakan atas bangsa kami, Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Shalom Elohim. Shalom. Damai Kristus di bumi seperti di surga. Berserulah Bapak Ibu. Berserulah Bapak Ibu. Karena seruanmu didengar surga. Karena Bapak Ibu diciptakan dari instrumen surga. Berserulah Bapak Ibu. Berserulah. Hanya seruan Bapak Ibu yang membuat surga merespons. Biarkan lagu-lagu itu, nyanyian-nyanyian itu diiringi dengan musik dan kecapi, gambus dan rebana. Biar para malaikat mengiringi setiap nada, setiap anak tangga. Lihat dan dengarlah. Ketika malaikat pemuji memainkan iramanya, sungguh indah, sungguh indah. Tetapi bagi Tuhan, suara Bapak Ibu, seruan Bapak Ibu adalah nada terindah. Karena ada hati Yesus yang ditempatkan di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Berseru-serulah. Berdoa dan bergembiralah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin merubah dunia, rubahlah diri kita terlebih dahulu. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu, pembaruan rohmu. Berdirilah, kuatlah, dan menjadi dewasalah. Bukan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh macam-macam banyak pengajaran palsu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah.
Saya melihat langit gelap, Bapak Ibu. Awan gelap. Dunia diliputi kegelapan. Tetapi ada terang yang menyala di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Terang Kristus, terang anak domba Allah. Jika terang itu padam, seperti apakah kegelapan itu? Betapa terangmu bercahaya. Lakukanlah hanya apa yang Tuhan perintahkan. Kerjakanlah dengan segenap hati, segenap kekuatanmu. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami melakukan apa yang tidak Engkau perintahkan. Ampuni untuk setiap kelancangan kami. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Pulihkanlah. Pulihkanlah. Pulihkanlah bangsa kami. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa, ini kami putra dan putrimu, sehati, sejiwa, sepikir, untuk berlutut, merendahkan hati kami di hadapan tahtamu yang kudus. Memohonkan belas kasihan, memohonkan pengampunan bagi mereka yang melukai hati kami, bagi mereka yang menyakiti hati kami, bagi mereka yang berbuat tidak adil bagi kami.
Dunia butuh kasih Bapa. Mereka butuh kasih Bapa. Teruslah berdoa Bapak Ibu. Teruslah berseru Bapak Ibu. Berdoalah hingga segala sesuatu terjadi. Berdoalah dari dalam rohmu. Dan berdoalah juga dengan akal budimu. Berdoalah dengan pembaruan akal budimu. Pembaruan roh dan hatimu. Berdoalah. Berserulah. Katakan betapa baiknya Tuhan. Berseru-serulah. Muliakan Dia. Tinggikan namanya. Karena Ia layak ditinggikan. Ia yang layak disembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di dalam masa karismatik di mana baptisan Roh Kudus sangatlah mudah. Setelah menerima Roh Kudus, turun menyelimuti Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita dapat merasakan hati yang bergelora, dada yang panas, cinta yang membara, karena keberadaan Roh Kudus bukan untuk menggantikan Tuhan Yesus, tapi mempertegas keberadaan Tuhan Yesus bersama dengan Allah Bapa. Seringkali ditandai dengan peristiwa rebah, tersungkur, dan berbahasa roh. Mudah sekali. Jadi mengapa harus dipersiapkan lama-lama? Sampai harus menantikan pembersihan kedagingan. Dan sampai hati benar-benar dibersihkan dari semua keinginan yang lain. Sama seperti dahulu ketika Tuhan Yesus mengurapi murid-muridnya. Tuhan mentransferkan kuasa Roh Kudus, lalu memberi kesempatan mereka memakai kuasa itu untuk mengenal kuasa kerajaan Allah sementara waktu.
yang seringkali disertai untuk menunjukkan diri tabiat daging mereka, yang kemudian dibersihkannya oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya, dibersihkan dengan air hidup, yakni firman Tuhan, maka mereka baru siap menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apakah pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah mengenal Roh Kudus? Katakan amin jika sudah mengenal pribadi Kristus. Apakah pada pagi hari ini Bapak Ibu rindu dibaptis dengan Roh Kudus? Hanya bagi mereka yang rindu, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Hanya bagi mereka yang rindu, angkatlah kedua tanganmu. Segala puji syukur kami naikkan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Kami menanti-nantikan janji-Mu. Agar pada pagi hari ini Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus tercurah atas kami. Lidah-lidah api itu turun atas kami. Urapan api itu turun atas kami. Yes. Terus turun. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Urapi kami. Baptis kami dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terjadilah yang rohnya mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, ya. Urapan api turunlah.
sucimu, api asmaramu, api gelora cintamu Tuhan, yang menyambar-nyambar, yang melahap, yang tidak terpadamkan. Biarlah itu masuk ke dalam hati kami, mengurapi kami, membaptis kami, menenggelamkan kami. Maka terjadilah sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini merasa ada seperti api di atas kepalanya. Ada yang merasa seperti ada api di tangannya. Sembahlah Dia. Berserulah. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang suci hatinya, mata hatinya terbuka, mata rohnya terbuka, telinga rohnya terbuka, seluruh indera di alam rohnya terbuka, dipertajam. Urapan-Mu Tuhan mengalirlah. Urapan-Mu Tuhan mengalirlah. Agar kami bisa merasakan, agar setiap daging-daging dalam diri kami bermunculan, agar firman Tuhan dapat dengan mudah membersihkannya. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah kediaman-Mu. Jadikan kami Tuhan tempat tinggal-Mu. Jadikan kami tempat tinggal-Mu. Jadikan kami kemah suci-Mu. Tuhan, buatlah diri-Mu nyaman di dalam hati kami, di dalam hidup kami.
Ini kami, kemah suci-Mu, tempat kediaman-Mu. Ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka firman Tuhan akan dengan segera memandikannya, merendamnya dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikannya. Kitab Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang Bapak Ibu lihat dan dengar di sini. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tingkatan dalam alam roh mengenai baptisan Roh Kudus. Tingkat pengertian rohani seseorang pada saat ia menerima baptisan Roh Kudus menentukan aktivitasnya dalam kehidupannya keseharian, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus dan ia tinggal di bawah kaki salib Yesus untuk menangisi dosa-dosanya terus. Karena kesadaran mereka masih dalam level dosa dan kebutuhan akan pemurnian. Mereka masih berusaha menang atas dosa-dosa mereka dan berjuang untuk memiliki hati yang murni. Namun ada pula yang langsung jauh di atas, di daerah kediaman Allah, dan mewarisi kuasa kebangkitan. Karena pengetahuan rohaninya telah sampai kepada kesadaran bahwa semua kuasa telah diberikan dan tinggal di dalam jiwanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat seorang akan dilahirkan kembali sebagai anak Allah, ia mengalami baptisan Roh Kudus dan dibawa ke tempat di mana Tuhan Yesus sekarang berada. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesadaran tahta anugerah Tuhan Yesus sepenuhnya dan kuasa kesadaran kemenangan mutlak, yakni posisi di mana mereka dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, Tuhan, biarlah hati kami merasakan apa yang Yesus rasakan. Biarlah hati kami seirama dengan hatinya Yesus. Biarlah hati kami mengerti apa yang Yesus inginkan kami mengerti. Biarlah hati kami menangkap apa yang Yesus inginkan kami tangkap. Ketika aku melihat Dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata,
Jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan banyak sekali mengajar kita dalam kelas-kelas pemuridan, dalam kehidupan sehari-hari, untuk mematikan daging kita yang dimiliki oleh tubuh dosa ini. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, biar semua murid menjadi lapar dan haus akan Tuhan lebih dari segala-galanya di dunia ini. Agar kita mengerti bahwa sekarang bukan masanya merindukan urapan-urapan di atas daging lagi, tetapi merindukan hati Yesus Kristus secara pribadi. Tuhan segera turun dan memenuhi rumahnya, baitnya, dengan cara yang dahsyat. Dan mulai saat itu, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak akan kekurangan apapun lagi. Kepenuhan Kristus yang akan di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita akan terus bergerak jauh dari yang dahulu kita lakukan. Karena kita sekarang di bawah kekuasaan Roh Kristus Yesus. Dan Roh yang mendorong kita, bahkan sebelum kita sempat berpikir, untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan sedikit pun. Karena Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu, bahkan hal paling kecil pun yang pernah kita bayangkan. Seperti anak yang di dalam pelukan Bapa, digendongnya dengan hangat dalam pelukannya. Ya, bahkan kita akan berjalan tidak dengan kaki kita sendiri, tetapi dengan kaki Tuhan Yesus. Pengalaman yang belum pernah kita alami seperti orang lain. Inilah yang Tuhan nantikan. Sama seperti zaman awal dari gereja semula terjadi. Ya, itu terjadi ketika awal masa gereja Yesus dimulai. Bapak, Ibu, dan saya adalah gereja Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Di dalam Bapak, Ibu, dan saya ada roh kebangkitan, ada roh yang memberi hidup. Maka hiduplah, hiduplah, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
kami sudah menerima apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang selalu mendengar dan menjawab doa kami. Kami materaikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.